KBR Inspiratif Terpercaya. Mbak Ririn, Mbak Farah, sebelum kita lanjutkan sudah ada Mbak Fira di Yogyakarta. Kami akan sapa terlebih dahulu. Mbak Fira, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sekarang ini kan banyak ya, selain kalau tadi yang udah diceritakan, kayaknya dari Kita Bisa dan juga dari Gorontalo Baik, tapi juga ada sebelumnya, jauh sebelum itu, teman-teman dari organisasi keagamaan, ada Buddha Suci, ada dari Muhammadiyah, dari NU, semuanya, kemudian juga misalnya dari Romo Sandi dan lain-lain. Yang menyenangkan adalah ketika mereka kemudian menyalurkan dana bantuannya, itu semuanya lintas agama. Cuma masalahnya kemudian yang contoh-contoh baik itu kadang-kadang tidak sampai juga ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang menggalang dana atau bahkan ke para donatur yang ketika masih bertanya, ini untuk siapa ya? Ini untuk apa ya? Ada beberapa orang yang atau beberapa donatur gitu ya, yang kalau kita kebetulan menggalang dana itu masih menanyakan kepada siapa dana ini akan disalurkan. Artinya mereka itu masih mempersoalkan apakah ini dari kelompok yang sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan pengertian kepada para donatur bahwa kalau kita membantu itu yang kita junjung adalah kemanusiaan dan bukan kita membantu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu yang sama dengan donatur. Bagaimana cara memberikan pengertian tersebut kepada para donatur ketika kita sama-sama melakukan fundraising. Terima kasih mungkin dari pengalaman dari Mbak Ririn dan juga dari Kita Bisa dan dari warga bantu warga boleh di-share sehingga kita yang nanti punya cara yang sama, punya kegiatan yang sama bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fira di Yogyakarta. Jadi bisa diulangi bahwa saat ini sebelumnya juga sudah ada banyak organisasi keagamaan atau mungkin tokoh-tokoh keagamaan yang menawarkan bantuan lintas agama tanpa melihat latar belakang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fira dan juga sebelum break tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ririn. Tapi bagaimana? Yang paling penting bukan hanya penyalurannya tapi memberikan penjelasan ke donatur bahwa bantuan ini tidak hanya untuk satu golongan saja, tapi untuk semua golongan. Bagaimana memberikan edukasi itu, Mbak Farah? Ya, kalau di Kita Bisa, kita di awal pembuatan penggalangan dana khususnya ya, si penggalang dana ini kita wajibkan untuk membuat rencana anggaran biaya dan juga target siapa yang akan dicapai, yang ingin disasar. Target ini tuh harus jelas, tapi tidak menyebutkan agama ya. Maksudnya targetnya siapa? Misalnya target kita adalah warga isolasi mandiri di Jabodetabek, sehingga donatur pun dari awal juga udah langsung tahu, oh saya mau donasi yang saya berikan ini nanti sampainya ke warga di Jabodetabek nih gitu. Jadi sepengalaman kami ketika informasi itu sudah kita beberkan di awal duluan dengan jelas dan rinci, donatur pertanyaan-pertanyaan serupa itu akan pertanyaan seperti yang Mbak Fira yang sebutkan tadi mungkin hampir jarang sih ya kami terima, karena dari awal si program ini sendiri sudah jelas nih targetnya siapa, di lokasi apa, dan bentuk bantuannya apa gitu, sehingga orang tahu oke, donasi yang saya kasih ini bentuknya nanti akan berbentuk paket sembako dan akan dibagikan untuk warga isoman di daerah ini gitu sih. Oke. Kalau dari Mbak Ririn bagaimana untuk memberikan edukasi kepada warga tadi? Iya, karena kami juga partner dari Kita Bisa, sebenarnya kurang lebih caranya sama, yaitu kami biasanya mengangkat kisah personal gitu. Jadi yang kami angkat bukan latar belakang agama kepada para donatur, tapi mengapa orang ini perlu dibantu. Misalnya kasus Sigi yang tadi, kami tidak mengangkat bahwa ini ada konflik agama dan segala macam, kami tidak melihat itu. Tetapi yang kami angkat adalah ada anak yang melihat pembunuhan di depan matanya. Jadi memang caranya adalah mencari story yang
yang masuk secara umum, yang benar-benar mengangkat isu kemanusiaan. Biasanya story-story yang cukup diminati untuk kami penggalangan dana itu adalah lansia, karena memang punya kesamaan secara umum, mengingatkan pada orang tua, lalu juga anak kecil, anak-anak, karena mengingatkan kita pada adik-adik kita, lalu juga biasanya kaum-kaum perempuan yang misalnya ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu. Jadi membawa hal-hal umum, Mas, jadi tidak membawa perbedaan, tetapi kita mencari kesamaan kita sebagai manusia. Oke, kalau dilihat untuk saat ini seberapa penting sih Mbak Ririn, terutama untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dalam program, terutama untuk program bantuan ini? Oh, penting sekali, karena ketika ibaratnya ikuti hati nurani aja, ketika misalnya kita ingin membantu orang lain, ada yang sudah minta tolong di depan mata kita, apakah kita harus langsung bilang bahwa oh dia berbeda dengan aku makanya dia tidak bisa kita bantu gitu. Jadi rasanya sedih sekali jika ada yang membutuhkan bantuan lalu kita melihat membeda-bedakan dia dari suku mana, dia dari agama mana gitu. Oke, Mbak Farah, di tengah pandemi ini kan cukup banyak sekali ya orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tapi bagaimana teman-teman warga bantu warga kitabisa.com ini melihat antusiasme warga yang memberikan donasinya atau sebagai donatur? Apakah juga tampak di sini mereka saling membantu tanpa melihat siapa di balik bantuan itu akan tersalurkan kemana, Mbak Farah? Ya, dari awal warga bantu warga atau dari awal pandemi sendiri kita bisa juga sudah melihat ya warga Indonesia ini bergotong royong di tengah pandemi itu dari tahun lalu, dari sebelum-sebelumnya memang, tapi di tahun lalu itu berasa banget di semua orang kesusahan, semua orang krisis, tapi semua orang juga saling membantu. Dan kalau dilihat dari jumlah donasi, apalagi kalau nanti teman-teman bisa buka kitabisa.com/warga-bantu-warga, target 500 juta, sekarang sudah 250 juta itu dalam belum 1 bulan. Artinya banyak orang yang memang walaupun kalau bisa dibaca doa-doanya, sekarang kita ada komentar atau doa yang bisa diungkapkan sama donatur tuh kita bisa baca, kayak walaupun saya kerjanya masih belum jelas tapi sedikit ini semoga bisa membantu, karena sedikit tapi didonasikan oleh ribuan orang jadinya besar sekali ya. Nah, di warga bantu warga juga kita juga mengharapkan kalaupun memang masyarakat belum berkesempatan untuk membantu secara material, mereka bisa bantu kami dengan cara memberikan informasi. Kayak misalnya tidak semua orang tahu kan ada pengisian tabung oksigen di sebelah rumah saya misalnya gitu. Nah, informasi sekecil itu pasti sangat dibutuhkan oleh orang lain yang mungkin mencari ada di daerah yang sama tapi nggak tahu nih ada di mana. Jadi solidaritas ini tinggi banget, gotong royongnya sangat terasa, dan memang tidak hanya material tapi juga moral. Bahkan tuh ya di warga bantu warga misalnya juga di awal-awal launching sampai sekarang tuh banyak yang komunitas yang pengen sumbang sesuatu, misalnya kayak ada komunitas psikolog yang kita punya beberapa psikolog yang available untuk kalau warga mau ada yang butuh konsultasi dengan kita, karena kan yang dibutuhkan bukan hanya material kesehatan tapi juga dukungan moral nih untuk yang ngejagain yang lagi terinfeksi misalnya gitu. Ada komunitas psikolog yang menawarkan diri, kami bisa, ada komunitas dokter, ada komunitas yang lain yang bisa menyumbangkan apapun yang mereka punya gitu. Oke, kita bisa kan juga membantu membangun komunitas-komunitas untuk mengembangkan konsep berbagi ya, Mbak Farah ya. Nanti mungkin bisa diceritakan seperti apa latar belakangnya. Namun sebelum itu kami akan break jeda terlebih dahulu.